Selamat malam Bu Dewi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 nasional B ingin menjelaskan mengenai tugas tentang perusahaan jasa marga dari. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami ada saya sendiri, Nathan, anak panel 3, ada Alia, anak panel 39, ada Vanessa, anak 104, dan yang terakhir ada Eca, anak panel 37. Untuk perusahaan akan dijelaskan oleh Eca. Silakan, Eca. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Yang pertama ada Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa jalan tol. Nah, perusahaan ini didirikan pada Maret 1978 dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang baik. Nah, tugas utama dari Jasa Marga ini adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum. Nah, pada awal berdirinya Jasa Marga, perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai operator, namun juga berperan sebagai otoritas jalan tol di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan tol ini berasal dari pembiayaan pemerintah yang bersumber dari pinjaman luar negeri serta penerbitan aplikasi Jasa Marga. Pada tahun 2017, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Next. Adapun visi misi Jasa Marga, visinya adalah menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan. Lalu adapun misi dari Jasa Marga yang pertama adalah memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional. Yang kedua, mengoptimalkan perkembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Dan yang kelima, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. Next. Lalu yang kedua ada Unilever. Nah, Unilever Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Sampai saat ini, Unilever Indonesia memiliki 44 merek dan 9 pabrik yang tersebar di daerah Pulau Jawa dengan berkantor pusat di Tangerang. 9 pabrik tersebut telah memiliki sertifikasi MUI untuk produk yang diproduksi. Unilever Indonesia didirikan pada tahun 5 Desember 1933 dengan nama awal Levers Fabricant NV yang berlokasi di Jakarta Utara. Pada tahun 1980, Levers Fabricant NV ini berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Nah, adapun PT Unilever Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mengurangi dampak lingkungan, dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan mata pencaharian. Untuk mendukung tujuan tersebut, PT Unilever Indonesia memiliki program sustainable dengan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau yang biasa dikenal dengan USLP. Adapun visi dari PT Unilever Indonesia adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Sedangkan untuk misi PT Unilever adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membantu konsumen merasa nyaman, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, PT Unilever ini juga senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan PT Unilever itu tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke strategi dalam komunikasi. Nah, untuk order winners PT Jasa Marga itu dia merupakan perusahaan terbesar dan terbaik di bidang penyelenggara jasa jalan tol, dibuktikan dengan perkembangan jalan-jalan di Indonesia dan infrastruktur jalanan di seluruh Indonesia itu
semakin berkembang. Untuk Unilever Indonesia sendiri itu merupakan sebuah perusahaan multinasional yang terkemuka di Indonesia, di mana perusahaan ini itu memproduksi barang konsumen berupa makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Nah, untuk qualifiersnya PT Jasa Marga itu, PT Jasa Marga itu memiliki beberapa pelayanan. Yang pertama pelayanan transaksi, terus ada pelayanan lalu lintas, terus ada pelayanan konstruksi jalan, terus ada yang terakhir standar pelayanan minimal. Sedangkan yang Unilever itu dia memiliki 3 pilar. Nah, 3 pilar ini itu ada meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, terus mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Selain itu, produk yang dihasilkan itu telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Bentar ya, oh, nggak jelas ini. Nah, untuk role of the operation function dari PT Jasa Marga itu ada pengembangan dan pemeliharaan jalan tol, terus mewujudkan kecepatan pembangunan jalan tol, terus menyediakan jalan tol yang efisien dan andal, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, penambahan kapasitas jalan tol, otomatisasi transaksi melalui e-tolcard dan KTRE, ada penyempurnaan sistem transaksi, ada penerapan gardu tanpa orang. Sedangkan di Unilever Indonesia itu ada melakukan inventarisasi, melakukan pengendalian mutu terhadap produk yang diproduksi, menyediakan bahan kualitas mesin yang berkualitas, kemudian ada melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap mesin produksi, terus mengelola jadwal produksi, mengelola biaya produksi, dan yang terakhir mengatur sumber daya tenaga kerja. Task of the operation manager sendiri ada di Jasa Marga itu ada menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat dengan menghilangkan setiap potensi bahaya keselamatan dan kesehatan. Ada implementasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol yang hijau serta ramah lingkungan. Terus ada melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan dengan penggunaan sumber daya yang optimum. Terus meningkatkan pengoperasian jalan tol yang lancar, aman, dan nyaman sesuai harapan para pemangku kepentingan. Kemudian ada memberikan pendidikan dan pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan. Kemudian ada berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku terkait implementasi kebijakan mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja serta lingkungan. Kemudian ada memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan melalui budaya inovasi dengan mendorong perbaikan terhadap proses kerja terkait sistem manajemen mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan. Sedangkan Unilever ada bertanggung jawab atas kegiatan operasional mesin, bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk yang dihasilkan, pengadaan untuk produk bahan baku hingga menjadi output yang sesuai. Terus ada bertanggung jawab pengoperasian mesin produksi berdasarkan SOP perusahaan, kemudian ada mengelola proses distribusi produk, dan yang terakhir memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alia. Silakan. Selanjutnya pada Transformation Resource untuk yang PT Jasa Marga yang material, yaitu yang pertama ada mobil patroli Jasa Marga, yang kedua mobil atau truk derek Jasa Marga, yang ketiga ada mobil pintar Jasa Marga, yang keempat ada ambulans Jasa Marga, dan nomor 5 ada motor kancil pantau Jasa Marga. Kemudian di bagian informasi
ada informasi lalu lintas di area tol secara real time, informasi lokasi gerbang tol beserta tarif tol dan rest area yang ada di area tol, dan pantauan kondisi lalu lintas di area tol dengan bantuan CCTV yang tersebar di seluruh ruas jalan tol. Kemudian di bagian customer, ada masyarakat yang ingin berpergian ke suatu tempat atau daerah dengan menggunakan transportasi darat dan kebutuhan untuk berpindah tempat. Kemudian untuk yang dari PT Unilever sendiri ada bahan material dari sabun yang seperti udah ditampilkan. Next. Kemudian ada pasta gigi, Royco, Bango, Walls. Nah, dari PT Unilever sendiri ini lebih banyak dari bahan baku untuk produk-produknya. Kemudian untuk bagian informasinya yaitu yang pertama, keluhan konsumen yang dapat disampaikan melalui beberapa cara seperti datang ke kantor yang ada di alamat Gerai Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat, Green Office, Park, Kavling 3, BSD City, Tangerang. Lalu ada nomor telepon juga dan faksimilenya. Nah, email terkait pemegang saham dan bisnis bisa langsung ke unilever.indonesia@unilever.com. Dan yang terakhir, email terkait topik-topik umum bisa ke suarakonsumen@unilever.com. Nah, untuk customer-nya sendiri, yaitu yang pertama adalah pengguna kebutuhan sehari-hari dan pengusaha toko kelontong. Kemudian untuk transforming resource-nya sendiri yang dari PT Jasa Marga ada fasilitas yang pertama ada traffic, fasilitas tol, CCTV, rest area, traffic relax, parking bay, poliklinik gratis, penyediaan BBM, dan emergency safety area. Dan untuk staffnya sendiri ada direktur utama, direktur keuangan, direktur human capital and transformasi, direktur pengembangan usaha, direktur bisnis, dan direktur operasi. Yang untuk lapangannya yaitu yang pertama ada penjaga gerbang tol, petugas kebersihan, petugas derek, petugas yang memantau kondisi jalan tol. Kemudian untuk PT Unilever sendiri ada fasilitas yang pertama ada kafe dan bar, salon, gym, daycare sebagai tempat bermain anak karyawan, entertainment room, klinik, perpustakaan, ruang kerja, minimarket, dan U-Shop. Dan untuk staffnya sendiri ada direktur utama yang membawahi berbagai direktur yang diantaranya ada direktur home and personal care, direktur foods, direktur ice cream and marketing service, direktur supply chain, direktur customer development, dan direktur human resource and corporate. Kemudian untuk outputnya sendiri yang dari PT Jasa Marga yaitu jasa tol yang dibuka 24 jam, pengisian bahan bakar pada jalan tol, istirahat dalam perjalanan yang aman, toilet pada jalan tol, dan meminimalkan kecelakaan karena remblong karena adanya emergency safety area. Untuk yang PT Unilever sendiri, berikut ada beberapa produk-produk PT Unilever yang sering kita temukan di toko-toko yang ada di dekat kita sendiri. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari donasi ini. Jadi, PT Jasa Marga ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa jalan tol. Sedangkan untuk PT Unilever Indonesia sendiri merupakan perusahaan manufaktur FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Dari tabel order winner tadi, PT Jasa Marga terlihat menonjolkan keunggulan pada bidang penyelenggaraan jasa jalan tol. Sedangkan PT Unilever ini menunjukkan keunggulan mereka dalam memenuhi kebutuhan konsumen kebutuhan Indonesia. Lalu pada tabel qualifiers terdapat perbedaan bahwa PT Jasa Marga itu meningkatkan mutu pengoperasian jalan tol berbasis sertifikat ISO atau ISO serta penerapan kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU. Sedangkan PT Unilever Indonesia sendiri memiliki program sustainability atau keberlanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencarian. Next. Kemudian pada tabel mengenai proses operasional terdapat 5 proses, yaitu role of the operation function, task of the operation manager, transforming resource, dan output. Pada tabel role of the operation function dijelaskan bagaimana peran manajemen operasi pada PT Jasa Marga itu dijelaskan seperti mengembangkan atau pemeliharaan jalan tol,
mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol dan menyediakan jalan tol yang efisien dan andal. Sedangkan pada PT Unilever Indonesia sendiri yaitu melakukan inventarisasi, melakukan pengendalian mutu terhadap produk yang diproduksi, dan menyediakan bahan baku berkualitas dan mesin yang berkualitas. Kemudian pada tabel task of the operation manager yang menjelaskan tugas-tugas dari manajer operasional. Pada PT Jasa Marga dijabarkan seperti menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat dengan menghilangkan setiap potensi bahaya keselamatan dan kesehatan, implementasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol yang hijau serta ramah lingkungan, dan melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan dengan penggunaan sumber daya yang optimum. Dan untuk PT Unilever Indonesia, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan operasional mesin, bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk yang dihasilkan, dan pengadaan untuk produksi bahan baku hingga menjadi output yang sesuai. Next. Misalnya, dalam proses transfer resource terdapat 3 jenis input yang dibutuhkan dalam melakukan proses operasional. Yang pertama yaitu material untuk menghasilkan pelayanan atau produk. Material pada PT Jasa Marga berupa mobil patroli Jasa Marga, mobil berderek Jasa Marga, mobil pintar, ambulans, dan motor kancil atau motor pantau. Dengan pada PT Unilever Indonesia, materialnya berupa sabun, pasta gigi, Royco, Bango, dan Works. Kemudian dibutuhkan adanya informasi sebagai pendukung dari kegiatan operasional dalam setiap perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh PT Jasa Marga adalah informasi mengenai keadaan tol seperti informasi lalu lintas, informasi lokasi gerbang, serta tarif tol dan rest area yang ada di tol, serta pantauan kondisi lalu lintas. Jika pada PT Unilever terdapat 5 informasi yang digunakan, seperti informasi keluhan konsumen, telepon, fax, email, serta email terkait pemegang saham dan bisnis, serta email terkait topik-topik umum. Untuk customer sendiri dari PT Jasa Marga dan PT Unilever Indonesia memiliki perbedaan yang terlihat jelas. Customer dari PT Jasa Marga menggunakan jasa mereka untuk bepergian ke suatu tempat atau daerah menggunakan transportasi darat. Sedangkan pada PT Unilever Indonesia, customer membeli produk mereka karena ingin membeli berbagai kebutuhan mereka dari perusahaan tersebut. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu transforming resource yang menjadi sumber daya yang digunakan untuk mengolah input dan mengubahnya menjadi output. Proses ini terbagi menjadi 2, yaitu fasilitas dan staff. Fasilitas pada PT Jasa Marga TBK yaitu traffic, fasilitas tol, yaitu gerbang tol, e-tolcard, dan KTME, CCTV, rest area, driver atau tempat mandi berbasis teknologi, parking bay, poliklinik gratis, penyediaan BBM, dan emergency safety area. Sedangkan pada PT Unilever Indonesia yaitu kafe dan bar, salon, gym, daycare sebagai tempat bermain anak karyawan, entertainment room, klinik, perpustakaan, ruang kerja, minimarket, dan new shop. Untuk staf pada PT Jasa Marga yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Human Kapitalis dan Transformasi, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Bisnis, Direktur Operasi, dan Penjaga. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.